untuk teman-teman yang diberkati semuanya. Pada pertemuan kali ini saya bertemu dengan Lord Fazil, yaitu seorang Lord. Ini kami di tempat sidang. Banyak teman-teman yang sedang sidang di sini menyelesaikan studinya. Jurusannya macam-macam sih. Jadi saya ingin bertanya kepada Lord ini tentang bagaimana mekanisme sebetulnya pendidikan di kampus ataupun di Indonesia lah, mekanisme pendidikannya itu seperti apa, apa keunggulannya dan juga apa kekurangan yang harus diselesaikan. Kita langsung saja tanya kepada Lord nih, bagaimana Lord tentang mekanisme pendidikan ini Lord? Kalau pendidikan di Indonesia sih sebenarnya sudah bagus, tapi masih jauh dari kata bagus. Suaranya kenceng lagi Lord. Pendidikan di Indonesia ini kalau bisa dibilang sudah bagus, tapi masih jauh dari kata bagus. Gimana tuh memaknainya? Gimana ya? Nah. Tapi kalau bisa kita bilang bagus ya, bagaimana kalau Indonesia itu ternyata pendidikannya itu adalah di negara lain itu di dalam data itu tuh nomor 3 kalau nggak salah. Siapa dari kita? Bawah Indonesia itu nomor 3 dari bawah. Bagaimana paling bobrok gitu pendidikannya. Apalagi kalau kita lihat di Asia, kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Filipina, kita kalah dengan Thailand, Singapura, Jepang. Nah, bagaimana itu? Kalau sebetulnya bagi saya sih seperti ini ya Pak. Pendidikan itu adalah hal yang sangat penting. Pendidikan itu dia ini sifatnya sangat luas, ya. Jadi tidak terpatok pada seperti lembaga sekolah atau kenceng lagi suaranya loh. Universitas, tidak terpatok seperti itu. Yang namanya pendidikan itu sifatnya luas. Bisa kita mendapatkan pendidikan dari mana saja, ya. Pendidikan inilah yang nantinya menjadi tolak ukur bagi satu negara itu, apakah negara itu sudah maju atau belum. Nah, sebagai contoh ya, kalau di Jepang itu mereka sejak dini mengajarkan anak-anak itu untuk menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang menghormati orang yang lebih tua, menjadi pribadi yang mandiri dan disiplin. Ya kita tahu lah Jepang itu orangnya kayak gimana ya. Anak kecil mau nyebrang jalan, kecil loh, SD belum, masih TK. Mau nyebrang jalan, kemudian ada orang mau jalan, mobil mau jalan itu berhenti, kemudian anak kecil tuh jalan, tahu nggak, mau nyebrang jalan di zebra cross gitu. Nah, ketika mereka udah sampai di seberang jalan itu, anak-anak itu nggak langsung berlalu, nggak, dia balik badan, kemudian mereka membungkuk berterima kasih kepada kendaraan yang mau berhenti. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Mau berhenti supaya mereka bisa jalan. Rasa terima kasihnya tinggi. Itu tadi menghormati orang lain. Iya. Nah, itu adalah satu pelajaran yang sangat penting. Benar. Hal ini sangat sepele, namun tidak semua orang bisa. Nah, kalau seperti contohnya misalnya di Indonesia tuh banyak kita dikasih uang atau dikasih jajan, kita beli sesuatu itu. Kadang kita tuh sering nggak ngucapin terima kasih. Nah, itu tadi yang coba ditanamkan oleh orang-orang di luar sana, itu Jepang lah. Yang saya tahu ya, entahlah di negara lain. Itu bagaimana cara kita berterima kasih itu lebih kepada kita menghargai atau mengapresiasi apa yang telah orang berikan pada kita, entah itu jasa, ya. Contoh seperti misal kita naik ojek online lah, katakanlah misal kayak Gojek, Grab segala macam. Yang kita bayar itu bukan ya kita bayar jasa ya kan, kita bayar jasa orang nganterin kita dari satu titik ke titik ini misal. Tapi bisa nggak kita bayar harga diri orang itu? Harga diri, terus rasa dia kepada kita, pelayanannya. Nah, ini yang orang kadang tidak memperhatikan. Karena apa? Kurangnya pendidikan ini. Kita orang Indonesia ini lebih cenderung kayak
karena terlalu santuy, jadi anak-anak generasi bangsa itu sudah kayak tidak dipedulikan lagi gimana pendidikannya, moralnya, ya kan? Iya. Nah, moral itu kan suatu adab kebiasaan yang sudah lumrah di satu daerah, satu kalangan, ya kan? Jadi kalau bertentangan dengan kebiasaan atau adab yang berada di situ kan berarti itu sudah tidak bermoral. Nah, apa sebenarnya kalau bisa dibilang negara kita ini sangat menjunjung tinggi tentang menghargai orang lain. Sebenarnya, sebenarnya bangsa kita ini aslinya adalah bangsa yang senang bekerja keras, jujur, dan juga bergotong royong. Aslinya. Tapi yang terjadi di kehidupan sekarang itu gimana? Kan tidak seperti itu. Iya, benar. Nah, bagaimana? Kenapa pendidikan kita ini menjadi sangat entah itu menurun, entah itu jalan di tempat? Ya cobalah Anda pikirkan sendiri. Bagaimana? Iya, kalau menurut saya gini ya. Ini juga ada sebetulnya kerjasama dari pemerintah juga harusnya pemerintah itu. Karena gini loh, karena kalau kita lihat di negara kita, apakah ini juga termasuk kesalahan dari ini? Maaf ya, kita tidak menghina, kita tidak menyalahkan, kita tidak menghina, tapi ini adalah suatu PR lah untuk kita bersama ini. Ini adalah suatu kritik itu bukan kita mengambil yang salah terus kita selalu kritik. Ini tentang Pak Jokowi ini. Pak Jokowi itu membangun sebuah infrastruktur dulu. Apakah nggak sebaiknya gini loh, pendidikan dulu yang dikuatkan, pendidikan sama kesehatan, karena itu adalah suatu yang kunci dari sebuah negara itu adalah pendidikan sama kesehatan. Kenapa nggak itu yang dulu? Terus gini lagi loh, kalau soal riset, kita itu dana untuk riset atau untuk meneliti, itu tuh sangat kecil sekali loh. Jadi nggak seperti negara lain, makanya bisa membuat suatu teknologi lebih maju dan sebagainya, karena riset mereka sangat luar biasa. Banyak orang yang mau riset juga. Terus apakah itu terpengaruh? Nah, dananya itu apakah terpengaruh untuk riset itu? Apakah kurang gitu loh? Mungkin untuk riset itu kurang mungkin. Nah, saya coba jawab ya. Kenapa di pemerintahan Pak Jokowi ini ya setiap pemimpin itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu pasti. Jadi kenapa fokus beliau itu lebih kepada infrastruktur. Ya, kenapa itu? Jalan, kan, jembatan. Ya. Kemudian pembangkit listrik dan lain sebagainya. Kalau menurut saya kenapa tidak mengutamakan pendidikan dulu? Ya karena memang pendidikan ini adalah memang penting, sangat penting ya, untuk tahu negara ini maju atau tidak. Itu kan dari pendidikan. Kualitas pendidikannya. Nah, yang jadi masalah itu kenapa harus pendidikan harus infrastruktur dulu baru pendidikan. Akses, Pak. Oh, akses. Jadi akses. Contoh, ada satu sekolah, katakanlah sekolah ini bagus, ya kan, bagus, peralatannya lengkap, tenaga pengajarnya emang udah diakui internasional, katakanlah seperti itu ya kan, sekolahnya emang udah terkenal, tapi jalan menuju ke situ nggak ada. Harus kayak gini, jalan-jalan kayak gini. Cobalah Bapak balik ke jalan-jalan kayak gini. Jalan-jalannya kayak gini, susah. Itu saja teman-teman. Akses ya. Iya, akses. Kemudian selanjutnya, ya kan, selain daripada itu, pemerintah juga harus memperhatikan konsumsi tontonan bagi masyarakatnya. Karena kita tahu ya kan, ya yang FYP di TikTok apa? Iya. Kemuninyi. Apaan tuh? Itu yang jadi FYP. Ya kan? Iya, kayak film-film yang disukai oleh orang-orang kita itu kayak film Indonesia, di Cina, azab. Di Cina itu kita katakanlah ini yang namanya tontonan itu kan sifatnya entertain. Iya. Sebuah hiburan. Nah, sebuah hiburan itu sifatnya sebenarnya netral. Hiburan itu netral. Namun dengan adanya hiburan, bagaimana kita bisa menyusupkan satu poin
entah itu tentang pendidikan, entah itu tentang ekonomi, entah itu tentang sosial segala macam. Bagaimana cara kita menyelipkan itu dibungkus dalam sebuah hiburan yang menarik sehingga orang-orang menjadi tertarik untuk belajar. Iya. Di Cina, Anda tahu TikTok ya kan? TikTok ya, semua orang juga tahu, di Indonesia juga ada TikTok. TikTok di Cina itu beda dengan TikTok yang ada di kita. Beda ya? Aplikasinya sama. Iya. Tapi algoritmanya beda. Kalau algoritma di TikTok Indonesia mana yang FYP tentang itu yang goyang-goyang, yang tidak mendidik. Ini Anda yang suka nonton. Iya. FYP yang tidak mendidik itu terus masuk di dalam beranda Anda. Ya kan? Bocil-bocil SMP yang badannya udah semong-semong goyang-goyang jadi FYP ya kan. Iya. Nah, itu yang menjadi trending. Karena gini. Beda dengan Cina. Iya. Cina walaupun dengan TikTok yang sama, algoritmanya gimana? Itu pemerintahnya memfilter segala macam. Jadi pemerintah yang memfilter. Jadi pemerintah yang memfilter. Memang pemerintah itu sebenarnya memiliki hak mutlak gini. mengatur rakyatnya. Jadi gini, pada saat itu TikTok itu pada tahun 2018 kalau saya nggak salah diblokir oleh Kominfo karena banyak dari orang-orang tua yang protes bahwa banyak konten-konten tidak menyehatkan. Lalu karena TikTok tidak mau kehilangan pundi-pundi uang yang ada di Indonesia yang ratusan juta warga Indonesia ini, makanya ada mengeluarkan berapa karyawan khusus untuk memfilter. Harusnya untuk pendidikan itu bisa, untuk memfilter itu bisa sebetulnya itu bisa. Begini, seperti yang saya bilang tadi, harusnya pemerintah kita itu memang betul-betul menggerakkan segala SDM-nya, sumber daya manusianya yang paham lah di bidang itu, yang paham di bidang komputer segala macamnya itu ya kan. Nah, memang harus didukung penuh untuk bisa memfilter atau menyaring tontonan-tontonan yang dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Sehingga ya kalau dipikir-pikir gini ya Pak, kenapa kok pendidikan tuh nggak laku? Konten pendidikan di Indonesia tuh nggak laku, cuma tidak selaku konten-konten pembodohan. Karena gini, sederhananya gini. Konten pembodohan atau kita katakanlah konten-konten ampas. Tolol lah. Iya, jangan bahasa. Jangan bahasanya jangan gitu, enggak sopan. Konten yang ampas lah kita katakan seperti itu. Itu tuh gampang dibuat. Iya. Idenya tidak perlu aneh-aneh. Anda pernah lihat kayak emak-emak ataupun bapak-bapak yang udah tua tapi dandannya pakai bapak-bapak bedak gitu ya kan, tingkahnya anak kecil. Beradegan lah kayak satu cerita yang sejatinya kita nggak ngerti apa yang coba disampaikan. Ya karena itu mudah, itu dianggap menghibur, lucu ya kan. Nah itu dibikin sehingga yang lain bikinnya karena apa? Mudah, ya kan? Mudah. Yang kedua laku. Iya. Kalau konten pendidikan, misal saya bikin konten nih tentang biologi, misal saya harus riset dulu, bikin skrip dulu, videonya harus diedit, ada animasi, itu memakan waktu yang lama. Yang nonton siapa? Males juga nonton. Karena konten pendidikan itu jarang nonton. Nah, ini juga saya harapkan kepada konten kreator yang memiliki niat baik untuk mendidik bangsa dengan entah apapun materi yang coba disampaikan ya. Itu lebih kreatif lagi, kemudian lebih semangat lagi, kemudian juga negara juga harus mendukung. Harusnya orang-orang konten kreator yang mendidik ini orang-orang ini harus didukung penuh oleh pemerintah. Gitu. Pemerintah pun juga menyiapkan satu rancangan supaya tontonan-tontonan yang menjadi konsumsi masyarakat itu bisa mendorong pendidikan tanpa harus kita kayak sekolah formal. Iya. Karena ilmu itu bisa diakses di mana saja. Ya, itu ilmu bisa diakses dari mana saja, ya kan? Entah itu pendidikannya tentang moral, tentang adab, ya kan, dan lain sebagainya. Ya, karena di Indonesia itu sebetulnya bukan di Indonesia, zaman sekarang itu adalah kita mencari ilmu itu sangat mudah sekali. Kita tinggal ngetik di Google udah dapat kita ilmu. Tapi
filter kita itu yang kesulitan itu adalah untuk memfilter. Makanya saya bilang tadi sama teman saya tadi, bagaimana pemerintah itu bisa memfilter konten-konten yang bermanfaat atau konten itu tidak bermanfaat, ataupun konten yang mendidik itu harus dinaikkan seperti itu. Nah itu tadi, selanjutnya selain daripada pemerintah yang mendukung tentang hal-hal seperti ini ya kan, pendidikan, kemudian juga kepada konten-konten kreator yang tidak kreatif, yang hanya menyesatkan lah, kita katakan menyesatkan. Ya konten kreator itu kan sifatnya banyak ya, orang-orang banyak, melibatkan orang banyak. Nah elemen-elemen daripada orang-orang ini harus kerjasama. Bagaimana? Ya intinya kepada kesadaran masing-masing. Iya. Tidak gitu aja teman-teman. Ya, itu saja. Saya nggak mau menyimpulkan, tinggal kalian sendiri yang menyimpulkan, karena saya yakin penonton saya ini adalah penonton yang cerdas sampai mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.